Guys, aku akan menemani kalian untuk menziarahi sejarah seorang pahlawan Indonesia yang barangkali kalian sudah kenal. Siapa nama pahlawan kita itu? Nomor 7 di sana, dan ada Ibu Indekos dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi Rudi ini mulai dari SMA itu bukan apa ya, sudah mengalami kendala, dilarang atau, dan makanya dia seorang aktivis dan pemberontak lah kalau gue ngomong. Terus ini kita ngobrol ya, banyak orang yang nggak tahu bahwa ternyata jadi kalau ngeliat anak SMA demo itu lo nggak usah heran sekarang. Dari tahun 94 dia udah demo, dan itu masuk dan demo nggak rame-rame. Lo sendiri ya? Nggak rame-rame. Rame-rame juga, tapi ketuanya lo lah ya. Jadi itu sampai di media di Jogja waktu dan itu. Zaman Pak Harto loh. Zaman Pak Harto. Itu yang apa yang membuat lu demo di sekolah waktu itu? Ini Andra ya, orang kita ini kan dari dulu zaman Belanda sampai zaman kita sekarang ini kan selalu sering kata tidak boleh atau dilarang, jangan begini, jangan begitu. Oke. Kita tumbuh di dalam ruang Sempit, tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Itu yang menimbulkan stunting. Stunting itu pengkerdilan ya. Iya. Nah, dari SMA ketika saya mulai mengenal pendidikan, dan kemudian saya mengenal banyak buku karena baca buku. Iya. Di situ muncul ruang pembebasan di pikiran saya. Oke. Gue pikir baca stensil bukannya. Yo Eni Hero. Jadi dulu Eni Hero tetap Eni Hero tetap. Jadi Eni Hero. Buat yang paham aja ya. Oke, lanjut. Eni Hero, Nick Carter itu yang paham aja. Yang paham aja. Jadi yang pegang kamera juga nggak paham. Yang megang kamera mungkin belum Nggak paham. Tapi paham. tolong di Google aja Eni Hero sama Siapa? Nick Carter ya. Nick Carter. Tetap itulah. Wajib. Kita membaca bukunya Pramudia Anantatur, tapi ada Eni Hero tetap lah. Iya. Ya, jadi bahkan dulu tuh kita membaca buku Eni Hero sama bukunya Pram itu kan kasusnya bisa lebih parah baca bukunya Pram daripada Pram. Padahal satu bukunya. Buat yang paham aja. Iya. Nah, ketika kita membaca itu kan kita berpikir, Pak, iya ya, kita harus melepaskan diri dari stunting, situasi stunting itu, pengkerdilan ini gitu kan. Nah, itulah yang membuat aku kemudian juga curiosity-ku kan tinggi ya. Iya. Di masa remaja itu kan tumbuh dalam curiosity yang tinggi. Pengen ini. Kenapa ini nggak boleh? Kenapa ini nggak boleh? Kenapa ini nggak boleh? Ya kalau kita kenapa ini nggak boleh, tak masukin supaya aku tahu, oh nggak bolehnya begini kan begitu. Nah, kemudian dengan menggunakan media seni rupa, dengan menggunakan media film, kita semakin tahu loh, ini kan sebenarnya kayak misalnya contohnya gini, film Tan Malaka ya. Iya. Tan Malaka itu, Tanam 3 itu ditandatangani sebagai pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan oleh Bung Karno, resmi negara. Tapi hingga hari ini status kepahlawanannya itu bagaimana? Ya jelas. Kalau Bung Karno bercerita, berpidato, jas merah ya kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Penerusnya hari ini gimana? Nah, situasi ini, saudara-saudara, itu kan membuat aneh ya. Kita ini berjalan di suatu tapi kakinya terus digondeli terus ya, maju-maju gitu loh, jikiri. Jadi kan loh, kira-kira jadi kita mempelajari sejarah, tapi ada tokoh sejarah yang tidak diakui. Tidak diakui. Nah gitu. Nah pentingnya membuat film Tan Malaka kan supaya generasi sekarang itu kan menyadari kenapa ini dilarang. Iya. Seharusnya negara tidak boleh melarang. Pahlawan jelas kan pahlawan. Iya, pahlawan. Surat pengangkatan jelas. Iya. Dokumentasi pengangkatan juga jelas. Gitu. Kenapa enggak? Gitu. Nah itu salah satunya. Itu yang membuat aku bahwa ini harus dikabarkan. Iya. Kalau menurut pendapat lu, ini pendapat lu yang membuat kan? Karena udah selesai kan? Sudah selesai,
tapi tidak bisa dipublish gampang itu karena kendala. Gue juga nanya nih secara pribadi. Sebetulnya kalau pendapat lu Tan Malaka itu siapa? Kan kalau orang nggak membaca, nggak tahu, pasti taunya ke kiri-kirian aja. Maaf, komunis pasti akan ngomongnya. Padahal kalau kita baca, sebelum Soekarno adalah Tan Malaka. Dia yang membuat buku di Kalibata sampai dia ke mana itu namanya Kerawang ya atau apa? Iya kan yang di penindasan di mana? Itu sebelum Soekarno dia udah. Iya. Jadi kalau pertanyaannya siapa Tan Malaka? Ya secara fisikali dia Tan Malaka lahir di Minangkabau, Suliki. Terus tumbuh dan remaja di sana. Sebelum kemudian dia Tan Malaka memilih untuk hijrah ke Belanda menuntut ilmu kan. Itu secara fisikali sejarahnya begitu. Tapi setelah aku mempelajari sosok Tan Malaka ini, dia adalah inspiratornya Soekarno. Lebih senior dari Soekarno. Iya, dan teman-temannya adalah Ki Hajar Dewantara. Betul. Teman-temannya adalah Cokro Aminoto. Itu jadi generasi emasnya Indonesia itu. Ya. Jadi Tan Malaka adalah bagian dari generasi emasnya Indonesia yang mencurahkan hidupnya 100% untuk negara, untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Itu Tan Malaka. Iya. Apa yang membuat orang kok lihat, kalau orang nggak baca secara keseluruhan pasti akan ngomongnya ke kiri-kirian. Dan seakan-akan di Orde Baru itu Tan Malaka itu ya bisa diomongkan jadi larang banget lah kasarnya. Ya bukan ke kiri-kirian ya. Tan Malaka ya kiri. Emang kiri? Terus bukan ke kenapa? kiri, ada emang kiri. Terus kenapa? Yang penting kan untuk bangsa ini. Ya, gitu kan. Ke kiri-kirian, ke kanan-kananan. Nah itu ya. Kalau kiri kenapa? Iya. Apa masalahnya dengan lo? Nah. Misalnya gitu kan. Itu ya yang menjadi keprihatinanku sekarang kalau hal-hal yang sifatnya kritis. Lu kan hampir semua gue lihat udah lu bikin dokumenternya. Tan Malaka, terus gue pernah lihat foto lu sama si siapa nih penulis ini Pram. Ya kalau Pak Pram belum dapat dokumenternya ya. Belum tapi lu udah pernah ketemu ya. Wawancara tapi sering. Sering. Dulu di masa pergulakan dulu remaja itu sering banget sebelum kuliah. Iya. Karena dulu kan aku masuk gabung ke sebuah organisasi clandestin ke bawah tanah. Namanya Pijar, ya. Ya sekarang aktivis Pijar udah banyak ya di pemerintahan, di parlemen, di mana ya. Itu dulu kami bersama kakak-kakak itu bikin selebaran gitu dulu. Dan itu aku mengenal Pram. Aku sangat senang karena di Jogja cuma baca bukunya. Fotokopian tinggal lengkap pulang. Kalau enggak sampulnya nggak ada. Iya. Sampulnya nggak ada, hilang. Dulu itu kayak ketemu wah luar biasa nih. Gitu. Padahal kalau orang bacanya biasa-biasa aja. Kenapa ya? Zaman itu karya yang begitu aja menurut gue ya, kalau gue baca itu nggak ada yang doktrin kita untuk apa ya? Maksudnya nggak ada ya doktrin. Kata tanpa sadar gue nggak ngerti juga. Tapi kenapa? Ataukah karena dia dianggap waktu itu ya mulai zaman Orde Lama ke Baru itu PKI bakar-bakar, lebih ke situ kan sebetulnya. Indonesia ini baru merdeka aja udah Belanda datang. Ya. Pemerintah hijrah ke Jogja. Iya. Ya. Tanggapan Terus pecah-pecah. Iya. David Entara. Iya. Jadi sebenarnya kita ini kapan merdekanya? Belum merdeka. Soekarno Hatta baru pulang dari Jogja. Iya. Setelah perjanjian selesai, Manhattan. Iya. Usman Ismail bikin film tahun 50. Iya. Rombongan Soekarno Hatta baru pulang dari pengungsian ya. Mau membangun negara ini. Mau eksperimentasi, ada demokrasi, ada demokrasi. Ganti-ganti terus. Ya kan? Bila baru terjadi 65. Iya. Kemudian
setelah 65 semua menjadi ambiar. Oke. Ya kan? Kenapa? Polemik kebudayaan, polemik politik 65 itu merubah semua hal. Itu kacamata dari seorang profesor ya? Itu kacamata saya. Ya. Tapi itu aku dapatkan dari ketika aku membaca. Iya. Nah, intinya gini lah kan. Aku nggak mau memberontak, dan aku bukan musuh pemerintah. Betul. Aku mendukung negara. Dalam hal ini mendukung negara, mendukung bangsa Indonesia untuk maju. Nah, kemajuan ini satu syaratnya. Syarat dasarnya ini selain yang lain-lain, yang penting syaratnya satu bagiku. Hentikan stunting, hentikan pengerdilan terhadap perjalanan bangsa ini, terutama untuk generasi baru. Ya. Jangan dibikin larangan-larangan yang larangan-larangan yang semua dilarang. Oke. Kalaupun misalnya Tan Malaka dilarang, ya kan, YouTube nggak larang kok. Betul. Google tetap mendistribusikan informasinya. Wikipedia mencatat. Buku juga udah banyak. Gak, sampulnya bagus-bagus, terus juga pram juga bagus-bagus. Jadi kayak kalau mau baca sejarah tuh, buat apa ya dulu tutup-tutupin? Kalau mau hangusin sekalian. Tapi sekarang malah di toko buku itu sampulnya bagus-bagus. Nah itu sebenarnya kalau kita mau jujur ya, hal-hal yang dilarang itu sebenarnya malah memiliki segmen pasar yang kuat. Yang kuat, orang penasaran. Ya itu tadi lah, dulu dia dapat kopinya aja itu pram itu udah seneng banget. Udah kayak kita nyimpen ganja lah. Nyimpen ganja, nyimpen narkotik begitu tuh. Nyimpen buku loh. Bukan jadi barang terlarang ya. Ya itulah kondisinya. Rut, tadi agak kepotong. Lu dulu membuat heboh dunia pendidikan, gue ngomongnya begitu, terutama di Jogja lah ya. Lu demo sampai masuk media gitu. Itu masalahnya apa? Oh ya, jadi itu awal SMA. perlu mulai Ya, itu berontak SMA. lu ya. Jadi SMA. Jadi gini. Kami ini sekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa. Iya. Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta SMSR. Iya. Tidak banyak sekolah seperti di Indonesia. Bisa dihitung jari, cuma ada Bisa di dihitung. mana ya? Di Hanya ada 5. Padang ya, Padang, Bandung, Jogja, Jogja, Solo, Surabaya. Surabaya ada, Bali 6 lah ya. Jadi, dan itu sekolah terbesar se-Asia Tenggara loh. Itu. Senior High School of Art terbesar se-Asia Tenggara. Bangga lah. Iya. Orientasiku adalah, aku pengen jadi seniman besar. Karena, ya, Avandi Sudiono, Hendra Gunawan yang kita kita baca, kenal aja, kita baca. Nah, ketika kami menjadi murid dari SMSR itu, ada pengumuman bahwa SMSR yang tadinya 4 tahun dijadikan 3 tahun. Oke. Dari Sekolah Menengah Seni Rupa disingkat diganti menjadi SMK. Kejuruan. SMK 1 Bantul atau. Jadi kejuruan ya. Itu memang vokasional kan, kejuruan kan. Dari awal memang sekolah kejuruan. Nah, setelah kami baca-baca, dengar-dengar, rumors itu benar. Jadi Menteri Pak Wardiman Djonegoro waktu itu memang pulang dari Jerman, terus mengeksperimentalkan pengalaman beliau di menjadi itu. Kurikulum baru namanya kurikulum link and match itu. Nah, naga-naganya SMSR itu mau diarahkan kepada industri pariwisata ansih. Tapi kita nggak tahu bagaimana bentuknya kan. Sementara kami pengen jadi seniman. Iya. Tidak hanya memenuhi industri pariwisata. Tapi kan kesenimanan dengan kepariwisataan juga ada sedikit kesamaan dan juga sedikit saling mendukung lah. Ada perbedaan. Ada lah. Ada. Karena mungkin soal komersil aja lah ya. Kau bikin patung ini ke gelas. Kalau untuk pariwisata harganya 10.000. Ya. Kalau tapi kalau kau bisa 100 juta. pamerkan di Christie's bisa 100 bisa juta. 1 M kan gitu. Bedanya itu loh. Iya. Waktu itu kami berpikirnya begitu. Sederhana itu lah ya. Sederhana itu. Tapi benar juga sih, benar juga. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kita ini mau souveniran atau ya, mau karya seni. Benar. Nah, jadi basic situ. Nah, akhirnya kita kasak kusuk lah. Di setiap kantin tuh kita kasak kusuk. Ini nggak benar nih, bikin selebaran segala macam. Akhirnya demo enggak? Iya. Demo, kita konsolidasi sama anak-anak isi, ya kan? Senior lah ya. Senior gitu. Demo tuh, Kak. Kami tuh demo.
bikin performance mumi. Jadi dari Gampingan, dari daerah Gampingan Wirobrajan itu, Gampingan, Gampingan Wirobrajan itu sampai ke Bugisan, itu kita menari mumi. Nah semua apotek yang ada di sekitar situ, itu habis perbannya itu kita beli. Kontrak jadi balut mumi. Becak kita belebet pakai kita balut pakai itu lakban kita balut sama perban segala macam, kita semua perbanan jadi mumi. Itulah aksi tahun 94. Kita menolak kurikulum yang hanya mengacu pada industri pariwisata. Jadi kita menolak, kita mengkritisi lah kurikulum itu. Jadi ceritanya gitu. Nah kok kita pengen demo itu seminggu dengan membuat karya-karya seni lah. Waktu itu aku bikin ribuan kertas-kertas, perahu kertas, ribuan enggak? Perahu kertas aku bikin. Pokoknya bukunya teman-teman itu tak kumpulin, tak semuanya bikin, gitu, jadi seribuan. Jadi kalau disapu oleh angin gitu, perahunya itu terbang. Itu, nah waktu aku lagi nata-nata gitu, nata-nata perahu di jalanan SMSR itu, di hari ketiga, tiba-tiba dicengkiwingin enggak? Tangkap. Udah sama Intel Bantul ya, dimasukkan ke dalam minibus gitu, ditangkap. Nah habis itu aku dipecat dari sekolah itu. Dari sekolah aku ditangkap sama 6 kakak seniorku, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tapi kemudian yang dipecat cuma aku. Kenapa? Lu penggeraknya? Iya, karena aku menggerakkan ini. Berarti lu menggerakkan senior. Ruth, ya, itu masa lalu ya? Masa lalu, tapi paling tidak, masa lalu itu yang membentuk lu. Untuk selalu berani. Ya, Bung Karno aja ngelawan Belanda. Oh iya, lu cuma lawan itu doang. Ruth, lu kan banyak banget ngalamin ya. Ya mulai dari ditangkap polisi, dari SMA lah udah mulai berani mengutarakan, bukan memberontak ya, mengutarakan pemikiran lah, yang belum tentu orang bisa nerima pemikiran, kan gitu. Nah, lu banyak bikin dokumenter juga, ya ada kendala lah gitu. Yang paling berkesan banget menurut lu, dokumenter kan udah banyak lu bikin. Siapa paling berkesan? Tan Malaka pernah ini. Yang berkesan itu malah ini, Indra. Pengalamanku bikin dokumenter di Morowali, aku tuh tinggal 1 bulan penuh di dalam hutan rimba Morowali. Sulawesi Tengah? Iya. Ya. Itu tahun 2008. Apa itu? Bikin apa? Aku bikin film di YouTube, nah nanti kita kasih link. Ya, ada kasih linknya ya. Itu judulnya To Mompalivu Bure. To itu orang atau manusia. Mompalivu itu mencari tapi jauh. Kalau Mompalivu Mompalivu Bure. Malivu itu mencari dekat. Kalau Mompalivu itu jauh. To Mompalivu Bure. Bure itu garam. Nah, jadi aku bikin film, akhirnya aku kasih judul To Mompalivu Bure, kisah orang-orang mencari garam. Nah, kisah itu aku merekam, masih pakai mini DV juga. Iya. 1 bulan di dalam hutan Morowali. Berapa orang? Ada 3 orang. Oh, 3. Nah, kami menemukan suku yang masih nomaden, namanya suku Ta'a. Jadi kami mengikuti perjalanan mereka ketika mereka di hutan itu. Nah, di situ aku melihat yang disebut sebagai apokalips, the end of the civilization lah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena orang-orang yang masih nomaden ini kemudian berbenturan dengan modernitas. Modernitas itu ternyata bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk agama, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk politik, dalam bentuk macam-macam. Dan 2008 aku bisa melihat bagaimana praktek demokrasi, kemudian juga memanfaatkan mereka-mereka yang tidak tahu harus bagaimana mengakses kepada demokrasi, proses berdemokrasi itu. Nanti teman-teman akan bisa melihat bahwa bagaimana masyarakat suku Ta'a di Morowali, Morowali yang sekarang menjadi pabrik besar, tambang besar. Apa namanya ini listrik itu apa namanya? Itu nikel. Morowali itu di situ. Nah, masyarakat Ta'a, orang Ta'a, suku Ta'a yang
hidup masih nomaden, kemudian berbenturan dengan situasi dan realitas modern. Ya. Bagaimana mereka kompromi dengan situasi itu aku merekam itu. Jadi aku bisa menemukan bagaimana leluhur-leluhur kita dulu menghadapi zaman baru, dan lika-likunya zaman baru itu. Bagaimana kita yang dulu pakai kimbi-kimbi kulit kayu, kemudian harus pakai baju seperti kita ini. Bagaimana kita yang dulunya pakai cekeran nyokor gitu, kemudian pakai sandal atau sepatu. Milih pula sekarang sandal mereknya. Gitu. Yang dulunya barter, kemudian harus pakai uang, kayak gitu. Yang dulunya kita hutan ini adalah rumah kita, kemudian kita harus berada di dalam sebuah rumah kayak gitu. Jadi aku melihat itu. Dan kenapa garam? Jadi garam itu ada di banyak kitab suci ya. Dan aku mencoba untuk menerjemahkan garam itu. Gitu. Nah di situ aku menerjemahkan adalah Tomo Pali Bubure, kisah orang-orang yang mencari garam yang jauh. Itu adalah bagaimana perjalanan umat manusia ini mencari peradaban, sehingga mencari sesuatu, keingintahuannya besar, mencari sesuatu sehingga pada akhirnya dia menemukan satu peradaban yang mengunci dia di situ. Modernitas itu, garam itu. Rasa. Ya kan gitu. Jadi itu filosofis. Filosofi lah itu. Agak, tapi kesannya banget gitu. itu berkesan banget. Malah berkesannya itu ya. Karena aku bisa melihat bagaimana malam hari selama 1 bulan itu, di malam hari ternyata hutan itu adalah wilayah yang paling gue kebayang sih, gue ke Morowali udah 2 kali. Wilayah yang paling damai. Terus kemudian di siang hari hutan adalah wilayah yang sangat segar. Betul. Sebulan di hutan. Bagaimana? Ampun. Ampun. Itu zaman itu masih umur berapa ya? Berarti lo cinta banget dengan dokumenter. Aku cinta banget dokumenter. Cinta banget. Dan Rudi ini juga aktif juga di Eagle Award ya, Rudi ya? Aktif ya. Rudi ini bukan hanya sekedar aktif di dokumenter, tapi juga karya-karyanya yang banyak juga dilarang, yang nggak bisa kita tonton. Ternyata banyak juga festival-festival dokumenter yang sudah dimenangin oleh Rudi ini. Berapa lu menang dokumenter? Kalau menang di di Festival Film Dokumenter Jogja tahun 2010. Terus ada di Yamagata Dokumenter International Film Festival di Jepang ya, 2011. Terus Asiatica Mediale sama Cinema Asia di Amsterdam 2014. Lalu kemudian yang lainnya kayak misalnya Dubai International Film Festival, Asiatica Mediale di Roma, Italia, Montreal International Documentary Film Festival, atau kemudian Tokyo Documentary Dream Show. Sudah banyak banget, aku udah banyak banget deh lu ikutin. Rud, ini juga menggelitik juga. Kalau yang dalam negeri sendiri banyak nggak sih? Kalau di luar kan kita tahu. Di dalam negeri kita punya beberapa festival ya, kayak misalnya itu di Jogja. Khusus dokumenter? Iya, di Jogja itu ada Festival Film Dokumenter, itu juga udah sekian belas tahun loh. Belasan tahun juga. Itu FFD, nah itu aku di 2010 dapat The Best Film ya di situ. Terus ada Solo Doc yang baru-baru ini. Solo Doc itu juga Solo Doc. Solo Doc itu festival khusus dokumenter juga. Lalu Aceh Documentary Competition. Selain daripada juga ada Eagle Documentary Competition. Yang lo ada di dalam situ. Nah, kalau menurut lo, kan jarang banget kita tahu orang profesinya adalah filmmaker dokumenter. Jarang lah kalau di. Kalau menurut lo sendiri sekarang perkembangan gimana? Apa? Perkembangannya. Perkembangan apa? Orang maker dokumenter, filmmaker dokumenter. Semakin banyak ataukah ya dari dulu ya gini-gini filmmaker dokumenter makin banyak ya. Bagaimana? Apalagi dengan adanya teknologi kamera yang simple, praktis ya sekarang. Dan murah. Dan kayak kemarin kita menginisiasi mendirikan Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Itu kan juga, dan alumni di Eagle Institute Indonesia aja juga ratusan kan? Ratusan ya. Iya, tersebar di seluruh Indonesia loh. Jadi orang bikin film dokumenter makin banyak. Tapi kayak masih sporadis ya, masih apa ya? Belum terlalu signifikan lah naiknya. Random masih. Iya. Karena sebetulnya ini buat para anak muda yang mau terjun di dokumenter. Pesannya apa buat lo? Karena takutnya ada ngomong susah, ada yang ngomong mudah, ada kalau menurut lo sendiri sebagai dokumenter itu adalah sesuatu yang menyenangkan.
Oke. Jadi sebelum kita bisa membuat film fiksi, maka film dokumenter itu adalah jembatan terbaik untuk kita mengasah kemampuan kita di dalam pengalaman sinematik gitu. Oh, malah dasarnya menurut lu itu dokumenter dulu seperti yang lu omongin Yeah. awal tadi, bahwa para sinias hebat itu adalah dari dokumenter. Dokumenter. Jadi dokumenter adalah salah satu untuk kita belajar dulu lah, mengenal semuanya Iya, mengenal semua. di dunia sinema. Nah mungkin, nah ini satu hal ya, pengalaman di film festival. Ini menarik, karena teman-teman ini kalau misalnya teman-teman bikin film, Oke. gimana caranya ke luar negeri, Gratis. tapi gratis. Gratis ya, ini perlu nih, perlu. Gitu. Karena orang pasti kalau mahal biayanya nggak mungkin lah. Nah, ini yang bisa lu membuat malah bisa keliling dunia lah. Aku nggak tahu, mungkin berapa nominal yang bisa dikumpulkan dari pengalamanku ke luar negeri dari festival film dokumenter ya. Karena kalau diuangkan itu sangat besar sekali. Nah, jadi itu tadi kalau mau pergi ke luar negeri jalan-jalan, ya atau mengenal daerah-daerah lain di Indonesia, explore dan lain-lain, gratis ya bikin film dokumenter. Dokumenter. Karena gini, dengan film dokumenter itu kita bisa bisa mendapatkan pengalaman berfestival. Iya. Jadi misalnya gini, pergi ke Jepang dengan karya kita, pergi ke Uni Emirat Arab dengan karya kita, masuk ke festival internasional sampai ke Hollywood pun karena film dokumenter kita gitu. Iya. Jadi pengalaman itu menarik ya, karena ada foto lu di Hollywood ya, tulisan Hollywood itu. Aku sampai tiduran tuh di Wall of Fame-nya. Mau nggak promo begitu gambarnya dibikin dia agak kayak itu ya kan fotonya itu. Nanti dicantumkan. Nanti kita Jadi itu tampilin. karena film dokumenter, Ndra. Iya. Tidak mudah masuk Amerika loh, Ndra. Betul. Tidak mudah masuk Amerika, apalagi kalau lu nggak punya green card. Iya. Untuk masuk Amerika itu nggak mudah, tapi dengan film dokumenter kita bisa memasuki Amerika dengan mudah. Iya. Dijemput di bandara, dikasih penginapan, dimuliakan lah. Gitu. Dimuliakan lewat dokumenter. Bisa masuk ke festival film Los Angeles, ketemu sama bintang-bintang film Hollywood gitu. Jadi emang dokumenter ini nggak bisa dipandang sebelah mata, bukan sekedar ngelihat daerah ini dokumenter. Nggak sekedar itu. Nggak sekedar itu. Harus ada benar-benar ya tadi yang lu ceritain yang lu ke Morowali itu kan luar biasa banget itu. Kan jadi dokumenter ternyata nggak sederhana dan tidak mudah. Tapi asik. Tapi asik. Tapi asik. Gue juga suka dokumenter karena kalau dalam bayangan gue adalah dokumenter itu jalan-jalan. Iya. Lu bisa masuk daerah yang belum pernah lu masukin. Iya. Dan lu berkarya. Kalau lu niat ke sono jalan-jalan lu pasti nggak mau. Iya. Jadi kalau memang kalau pengen mencari hal-hal asik di dalam hidup ini ya dengan melalui film dokumenter itu. Dan ternyata dokumenter bisa membuat lu keliling dunia dan keliling Indonesia. Iya. Dan mengenal banyak tokoh. Mengenal banyak tokoh. Yang nggak gampang ditemuin. Nggak gampang ditemuin. Iya kan, bener nih. Ruth, pertanyaan gue terakhir, Ruth. Lu sudah banyak ketemu tokoh nasional. Ya kan? Kalau menurut lu, cita-cita lu yang masih belum tercapai sampai saat ini tuh dokumenter, siapa? Yang pengen banget lu garap tapi belum bisa lu garap. Siapa ya? Banyak ya. Banyak. Tapi aku pengen bikin. Yang paling deket lah pengen lu bikin siapa? Yang menurut tantangan paling gede lah menurut lu. Siapa ya? Aku sebenarnya pengen bikin film dokumenter tentang Pak Harto sih. Pak Harto. Ya mumpung keluarganya masih banyak lah. Ya. Udah coba? Aku pikir begini, jangan-jangan kita yang melahirkan reformasi ini yang salah. Gitu. Yang benar adalah orde baru. Ya, enak zamanku toh. Tapi ada salahnya juga, maksudnya. Iya maksudnya. Nah itu loh, jadi ada dark side. Jadi manusia itu kan ada dark side-nya. Iya. Ada sisi kelamnya. Ya. Nah, aku pengen mengambil gambar. Selama ini kan Soeharto dikabarkan sisi gelapnya aja. Peristiwa 65, 66, segala macam. Tapi sisi bagusnya tidak muncul. Aku pengen gambarin sosok Soeharto sebagai manusia biasa. Ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Terus mungkin itu bisa menjawab pertanyaanku tadi. Jangan-jangan
ketika orang melahirkan reformasi itu salah. Kita yang salah. Lah koruptor besar-besar seperti sekarang Malah sekarang. kayak Ya, gitu. Itu tantangan besarnya. Tantangan besar. Tapi ada juga aku pengen bikin dokumenter tentang Khairil. Khairil Anwar. Ya. Itu menarik itu, menarik banget itu, Rut. Sekarang gini, Indra. Ya. Sosok penyair mati kesepian. Ya. Kena sipilis, TBC. Ya kan? Penyakit kelamin loh. Ya. Hidupnya bohemian. Padahal keluarganya ada semua itu. Suka minjem buku nggak dibalikin. Balikin. Utangnya banyak. Utangnya banyak. Ya kan? Meninggal muda lagi. Menikmati muda, tapi dia menjadi ikon sastra Indonesia. Sastra Indonesia sampai saat ini. Ya. Aku pengen cerita bagaimana Khairil Anwar mendapatkan sipilisnya. Iya. Bagaimana ruang-ruang remang yang dia geluti di Senen. Kuitang, Di Kuitang, Senen. di Poncol gitu. Iya. Dia hidup di situ. Gitu. Itu jadi kita menampilkan sosok Khairil yang sesungguhnya dalam tafsir kekinian ya. Karena bagiku generasi hari ini mesti tahu nih apa isu TBC, apa itu sipilis, kok orang kok bisa kena sipilis, seorang penyair besar yang karya-karyanya seringkali bacakan oleh anak-anak muda di 17 Agustus. Sekarang Kerawang, Bekasi, di Ponorogo. Tapi sipilis. Gitu. Menarik. Jadi aku suka paradoks. Ya. Jadi aku pengen membuat itu karena hidupku pun juga paradoks. Ya. Gitu kan. Nah selain itu ada Suwoki juga, terus juga ada banyak. Ya. Ya moga-moga. Tapi satu hal lagi sih. Apa? Aku pengen juga bikin film dokumenter tentang Neil Armstrong. Bener kan? Ya. Cuman satu pertanyaan. Apa? Aku pengen bikin dokumenternya itu perjalanan dari Indonesia menuju ke Amerika pasca pandemi gini, ya kan? Dan pengen ketemu sama Neil Armstrong. Tapi pertanyaannya cuma satu kalau udah ketemu beliau. Jadi Neil Armstrong didudukkan di satu tempat kursi yang nyaman gitu. Dan aku duduk sebagai seorang interviewer dan aku bilang, Bapak Neil Armstrong, terima kasih waktunya sudah memberikan waktu bagi kami jauh dari Indonesia untuk bisa bertemu dengan Bapak Neil Armstrong. Dan kami hanya ingin menyampaikan satu pertanyaan, Pak. Ya. Apakah benar Bapak sampai menginjakkan kaki di bulan? Maka Pak Neil Armstrong mungkin kan akan menjawab, benar loh, saya itu udah ada videonya, ada segala macam. Pertanyaanku berikutnya, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Apakah betul Bapak menginjakkan kaki di bulan? Dan itu pertanyaan aku bikin sampai 3 kali. Merekam ekspresinya Pak Neil Armstrong ya. Dengan pertanyaan sama 3 kali. Sama udah. Kalau kemudian lihat pertanyaan yang ketiga, saya sampai ke bulan, atau mungkin dia marah. Terima kasih Pak waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. Selesai dokumen. Daya hayal ya. Tapi bagus. Itulah daya hayal seorang seniman ya kan. Oke. Aduh, ngobrol. Udah panjang lebar kita ngobrol. Rod, makasih Rod ya. Thank you, Dana. Sukses dengan dokumenternya. Lu masih melukis? Masih. Masih melukis. Apa lagi kegiatan lagi? Bikin komik. YouTube? Bikin YouTube juga. Channelnya apa, Rod? Sarang Berang-Berang. Sarang Berang-Berang. Atau Berang-Berang Bandel. Oke, apa sarang? Di sini. Sarang Berang-Berang sama Berang-Berang Bandel. Berang-Berang Bandel. Nah ini terakhirnya pertanyaannya. Gue juga kritik kenapa namanya Sarang Berang-Berang? Aku menyadari dulu aku melawan arus ya. Oke. Sebagai remaja yang tumbuh dalam lingkungan pergerakan komunitas yang kritis, aku melawan arus dulu. Lalu sebagai seorang film dokumenter aku sering nonton film animal. Animal Planet atau apa. Dan aku pernah ketemu berang-berang. Sungai. Dia kan gigitin kayu ya kan. Filosofi apa yang lo ambil dari berang-berang? Berang-berang tuh kalau gua ini gua jawab dulu ya, kalau gua gigit kayu dan dia bisa membendung air. Apa yang lo ambil filosofi dari berang-berang? Pertama gini, berang-berang itu dia sangat mencintai keluarganya. Dia kalau sama istrinya tidur gandengan tangan, Pak. Supaya mereka tidak hanyut. Gitu? Oke, baru tahu gue. Oke. Kalau dia punya anak, dia akan pantau anaknya, tetapi dia tidak akan pernah melarang anaknya. Anaknya pergi sendiri survive. Tapi kalau dia terjadi sesuatu, dia akan langsung bantu. Berang-berang tidak pernah melawan arus.
Dia mengikuti arus, tetapi dia membuat rumah dan istananya di atas arus. Oke. Menantang arus itu adalah tadi ya, bukan melawan arus. Bukan melawan arus. Dia mengikuti arus, ya. Tetapi dia membangun sarangnya di atas arus. Bendungan tadi yang gue bilang kayak gitu. Jadi itu cocok sekali dengan filosofi hidupku, bahwa ketika aku mengalami benturan berkali-kali melawan situasi itu tidak bagus buat aku. Dan itu tidak bagus buat orang-orang sekitarku. Maka berang-berang itu menjadi pelajaran buat hidupku, bahwa lu jangan melawan arus. Lu harus ikutin arus. Tetapi lu harus mampu untuk membuat sebuah istana di atas arus itu. Nah, aku merasa sarang berang-berang itu adalah istanaku. Aku bisa bekerja, berkarya di situ. Filosofinya itu ya. Tanpa harus merugikan orang lain atau melawan sesuatu gitu kan. Tapi itu menjadi menarik. Itulah seorang Rudi Gajah Mada. Kalau gue selalu ngomong, hidup gue ngikutin arus. Tapi gue sedia dayung. Jadi kalau ada air terjun, gue belok dulu. Kadang kita harus jalan kaki dulu. Nggak bisa harus naik perahu terus. Jalan kaki dulu, turun dulu, baru kita terusin lagi pakai ini. Berang-berang itu kalau mau menyeberang ke satu titik, misalnya nyeberangnya di sini, dia nggak mungkin berangkatnya dari sini. Dia berangkatnya dari sini, ngikutin arus sampai ke sini. Begitu juga di dalam aku membuat sebuah film. Berkarya pun juga begitu. Ngikuti prosesnya sampai aku sampai di titik itu. Gitu. Nah, itulah seorang Rudi Gajah Mada, bagaimana dia cinta banget dengan dokumenter. Semoga semakin sukses, semoga cita-cita lu yang tadi tuh gue pengen banget lu bikin Khairin Anwar, gue tunggu. Tapi selain cinta dokumenter, aku juga cinta istriku lah. Oh ya pastilah itu. Mau kita buka di soal cinta lu? Nggak, ya ampun deh, ampun. Oke, teman-teman Sobat Gocen, jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa juga ikutin IG Berang-Berang. Terus YouTube-nya juga ada. Tadi ntar kita kasih deskripsinya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.